Baik, sekarang misalnya tadi horor tapi berbau religi dan bentuknya adalah visualisasi hal gaib yang diceritakan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun sifatnya menakutkan, kemudian membuat orang jadi apa misalnya, jadi takut dan seterusnya. Itu boleh atau tidak? Biarkanlah hal yang gaib sebagai gaib. Artinya jangan kau jadikan hal yang gaib itu sesuatu yang divisualisasikan karena bisa dipastikan salah. Sebab hal yang gaib itu tidak bisa terbayangkan dan tidak bisa untuk divisualisasikan. Visualisasi itu kan gambaran dari atau perwujudan dari bayangan. Dia bayangin dulu nih, di neraka itu kira-kira kayak apa? Siksa kubur itu kira-kira kayak apa? Akhirnya dia visualisasikan. Bisa nggak dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa posisi siksa kubur itu memang seperti ini? Dari mana dia tahu? Sementara dia tidak pernah ditampakkan siksa kubur yang sejatinya. Misalnya divisualisasikan mayat itu kecil-kecil ya, atau mayat itu kejang-kejang, atau mayat itu dicambui. Apalagi nanti akan melibatkan malaikat mungkar dan nakir. Ini hal yang gaib lagi. Kemudian seperti gerakan hologram yang itu adalah dianggap sebagai malaikat. Malaikat masa hologram? Atau seperti bayangan yang bergerak. Apakah seperti itu malaikat? Visualisasinya. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Allah tidak menciptakan hal yang gaib itu seperti sebagaimana yang dia visualisasikan. Tidak boleh kayak gitu. Jangankan yang seperti ini. Orang menebak hal yang gaib untuk kejadian yang pernah terjadi di masa silam. Tapi tidak detail, kemudian dibuat visualisasi atau ditebak pelengkapnya itu tidak boleh. Contohnya misalnya, Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kejadian real, fenomena di masa silam. Tapi ketika Allah menjelaskan dan menceritakan tentang Ashabul Kahfi itu kan tidak lengkap. Ada bagian yang diceritakan dan ada bagian yang tidak Allah ceritakan. Nah, ketika ada orang yang menebak-nebak jumlah Ashabul Kahfi, berapa sih jumlah Ashabul Kahfi? Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atun thaminhum kalbuhum. Ada yang bilang Ashabul Kahfi itu 3, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang Ashabul Kahfi itu 5, yang keenam anjingnya. Kemudian Allah kasih komentar, rajman bil ghaib. Dia menebak-nebak hal yang gaib. Sehingga menyebut angka saja yang itu tidak diceritakan oleh Allah berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Padahal kejadian itu real ya. Ashabul Kahfi itu real berkaitan dengan makhluk yang Allah ciptakan di masa silam. Kemudian orang melengkapi cerita itu dengan menyebutkan jumlahnya, menyebutkan namanya, menyebutkan posisi tidurnya dan seterusnya. Padahal Al-Quran tidak menceritakan detail. Ini saja nggak boleh. Dalam Al-Quran disebut rajman bil ghaib. Perbuatan ini nebak hal yang gaib. Apalagi Anda bisa bayangkan dia rajman bil ghaib untuk sesuatu yang lebih parah dibandingkan sebatas cerita Ashabul Kahfi. Lebih parah dalam arti lebih tersembunyi, yaitu tentang alam kubur misalnya, atau apalagi neraka. Dia visualisasikan di alam kubur akan terjadi kayak gini, kayak gini. Ini bukan religi, justru ini merusak agama. Kalau disebut ini berbau religi, syariat Islam mana yang mengizinkan hal seperti itu? Syariat kita tidak pernah mengajarkan kayak gitu. Maka seharusnya mereka produsen kayak gini, dia mikir ya, bahwa dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah berkaitan dengan hal gaib yang Allah ceritakan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW.